Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami eh, dari mata kuliah perspektif pendidikan dan pembelajaran anak tunanetra yang diampu oleh dosen Bapak Johandri Taufan MPD. Nah, di sini Bapak kami nama-nama kelompok kami dari kelompok 2 yang pertama Bapak Rizky Khairul Ramadan, yang kedua saya sendiri Boy Erlando Sudabutar, yang ketiga Ibu Mona Arta Uli Manulang, yang keempat Ibu Eri Noviana Taragi. Jadi di sini Bapak ada rumusan masalah mengenai materi kami dari kelompok 2 yang pertama, yaitu mengenai masalah gangguan penglihatan dan implikasi dalam pendidikan. Nah, yang kedua itu adalah macam-macam gangguan penglihatan dan penjelasannya, yaitu mengenai implikasi gangguan penglihatan terhadap pendidikan. Nah, di sini Bapak kami menjelaskan pertama yaitu latar belakang pendidikan dan pembelajaran tunanetra, di mana pengertian tunanetra ini adalah individu atau pribadi yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Di mana menurut Murti tunanetra adalah seorang anak atau individu yang mengalami hambatan dalam penglihatannya, eh, disebut juga terhambat penglihatannya karena seorang tersebut belum tentu mengalami kebutaan total dan bentuk kelainannya juga beragam, bisa jadi hal yang permanen maupun tidak. Dan di sini juga Bapak menurut Lauvenfeld, di mana akibat ketunanetraan ini menimbulkan 3 macam keterbatasan. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan dalam hal luas dan variasi pengalaman. Yang kedua adalah keterbatasan dalam bergerak atau mobilitas. Yang ketiga adalah keterbatasan berinteraksi atau berhubungan dengan lingkungan, dan keterbatasan tersebut dapat disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraannya. Dan kebanyakan definisi ketunanetraan didasarkan pada akibat ketunanetraan itu sendiri pada penyandangnya. Dan meskipun demikian, dalam paparan ini dikemukakan 2 definisi atau 2 pengertian, yaitu definisi secara medis dan definisi secara pendidikan. Ada 2 macam definisi dalam perspektif pembelajaran tunanetra. Yang pertama definisi medis dan yang kedua adalah definisi pendidikan. Baik Bapak, slide untuk yang ketujuh yaitu akan dilanjutkan oleh saudara kami yaitu Bapak Rizky Khairul Ramadan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Boy atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran penyebab pada anak tunanetra secara garis besar. Kelainan penglihatan dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu miopia dan hiperopia. Yang kedua, presbiopia. Yang ketiga, astigmatis dan katarak. Next. Penyebab pada anak tunanetra secara garis besar, kelainan penglihatan dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu penerimaan cahaya oleh otak sangat tergantung pada kualitas impuls yang ditimbulkan oleh retina. Terjadi sesuatu hambatan atau kerusakan pada pusat penglihatan di otak atau bagian saraf tertentu akan menimbulkan gangguan penglihatan. Next. Penyebab pada anak tunanetra secara garis besar, kelainan penglihatan dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama adalah buta warna, yang kedua adalah strabismus atau juling, yang ketiga adalah nystagmus, yang keempat adalah glaukoma. Next.
Klasifikasi kelompok tunanetra berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Tunanetra dapat diklarifikasikan menjadi tunanetra sebelum dan sejak lahir, kemudian tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, terusnya tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja. Oke, saya serahkan kepada teman selanjutnya. Ibu Mona. Baiklah, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan dari presentasi kami mengenai klasifikasi pengelompokan tunanetra. Sementara itu, berdasarkan kemampuan daya penglihatan, tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi ada berapa betul tunanetra yang ringan, kemudian tunanetra setengah berat, dan tunanetra yang berat. Jadi dari faktor penyebab tunanetra, untuk lebih jelasnya beberapa faktor penyebab tunanetra adalah sebagai berikut, yaitu faktor dari prenatal, yaitu sebelum kelahiran, ada juga faktor neonatal di saat kelahiran, dan terakhir postnatal setelah dari kelahiran. Mengenai pendidikan dan penanganan untuk anak tunanetra atau yang disabilitas tunanetra, beberapa rancangan metode pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh indera lain yang dimiliki oleh anak tunanetra meliputi yaitu sentuhan, kemudian dari pendengaran, yaitu dari bau yaitu penciuman, kemudian dari rasa yaitu dari lidah. Selanjutnya, mengenai panduan untuk guru SLB yang memiliki siswa tunanetra di sekolah. Mona, untuk ini slide yang ke-14 akan dilanjutkan oleh Bu Eri. Oke, terima kasih. Boleh dilanjutkan Bu Eri. Baik, terima kasih Bapak Ibu moderator. Di sini akan saya melanjutkan untuk slide selanjutnya tentang panduan untuk guru sekolah luar biasa. Ini untuk kita yang memiliki siswa tunanetra di sekolah. Ada beberapa panduan untuk guru yang memiliki murid yang memiliki murid tunanetra. Antara lain, 1, beritahukan kepada kelas kehadiran Anda ataupun orang lain. 2, panggil murid tersebut dengan menggunakan namanya. Yang 3, jauhkan murid itu dari cahaya yang menyilaukan. 4, gunakan perkataan yang sesuai dan spesifik apabila menyuruhnya melakukan sesuatu dan hindari untuk menggunakan perkataan di sini, di sana, ini, itu, dan sebagainya. Karena kita tahu ya, karena tunanetra nggak akan mungkin bisa melihat yang kita tunjuk ya kan Bapak Ibu. Terus yang 5, jelaskan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan. Yang 6, terangkan dan beri kesempatan pada murid untuk membiasakan diri dengan keadaan di kelas atau tempat lain yang dekat dengannya. Ada yang 7, beri informasi lisan mengenai perubahan apapun yang terjadi. Yang 8, gunakan buku yang sesuai dengan mereka atau untuk mereka. Contohnya seperti braille lah mungkin ini ya. Ke 9, walaupun mungkin murid dapat mengenali guru ataupun orang lain melalui suara mereka, kita pun harus memperkenalkan diri untuk jika berinteraksi dengan mereka. Ini ada yang ke-10, yang terakhir, jangan berbicara dengan keras di hadapannya. Ini menurut Jamila KA 2008 halaman 88 sampai 89. Selanjutnya, Pak Boy. Oke. Sini ada karakteristik tunanetra.
Adapun karakteristik tunanetra yaitu 1. Tentang kognitifnya, 2. Akademik, 3. Keadaan fisik, 4. Motorik, 5. Perilaku, dan 6. Pribadi dan sosial. Selanjutnya Pak Boy. Nih, ada prinsip-prinsip pengajaran tunanetra. Dalam mengajar anak dengan kelainan penglihatan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus, yaitu 1. Lingkungan fisik, 2. Prosedur pengajaran, dan 3. Isi dan bahan pengajaran. Terima kasih Bapak Ibu, kami kembalikan kepada moderator. Baik Bapak dosen, inilah presentasi kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 mahasiswa Bapak mengenai materinya, yaitu pembahasan macam-macam gangguan penglihatan dan implikasinya atau dampaknya dan masalah gangguan penglihatan. Jadi demikianlah Bapak penjelasan kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih. Untuk menambahi juga kepada teman-teman kami dari kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau disanggah ataupun ingin memberikan tambahan materi untuk kelompok kami ini, kami persilakan, boleh nanti di chat di e-learning yang akan kami buat nanti di tugas kami ini di e-learning. Demikian juga boleh ada tambahan dari teman yang lain.